Sekarang di Jabodetabek dari tadinya kami rugi lumayan, ya Jabodetabek dan Banten itu setiap bulan ruginya di atas 10 miliar itu dulu, ya. Nah, dikepung kan karena asing dan pemain-pemain baru kan senangnya ngepung di Jakarta dan mereka berjaya dan kami tertidur di situ. Nah, sekarang Jakarta sudah dapat laba per Januari kemarin sudah 2M begitu ya. Nah, jadi sudah, tapi kan ukurannya bukan cuma laba, ini kan pelayanan publik. Bagaimana kami melayani pengiriman obat, ya, seragam, mahasiswa yang mau wisuda, mau ikut wisuda online, itu toganya kami bantu kirim dan lain sebagainya. Jadi banyak hal baru. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Wawancara ini akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa dan juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumni yang sangat dikenal, yaitu Profesor Renard Kasali, PhD. Beliau selain guru besar di Fakultas Ekonomi UI, juga Komisaris Utama PT Pos Indonesia. Apa kabar, Prof? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih, Mas Bambang. Sehat? Sehat. Baik, Prof. Mungkin sebagai awal, Prof bisa bercerita. Mungkin sepintas-sepintas mulai dari kuliah, kemudian aktif kalau tidak salah di bidang pemasaran, kalau tidak salah bidangnya Prof. Renard ini. Kemudian menjadi aktif di banyak komisaris, banyak BUMN saya kira, berpindah-pindah gitu. Dan sekarang di komisaris utama PT Pos Indonesia. Silakan, Bro. Ya, jadi saya lulus dari UI tahun berapa itu ya? 1985. Ya. Dulu mahasiswa itu rata-rata selesai berapa ya? 8 tahun. Ya. Tapi alhamdulillah saya bisa menembus pada saat itu 5 tahun. Ya. Dan bukan termasuk mahasiswa jenius. Kalau lulusnya barengan dengan orang-orang yang jenius begitu ya. Tapi sekarang kawan-kawan saya suka berpikir saya pinter beneran begitu. Padahal itu saya bisa jadi selesai karena saya jadi wartawan dulu kan. Oh iya betul. Nah, jadi wartawan di grupnya Kompas, saya biasa wawancara orang. Setiap kali pergi saya sempatkan wawancara untuk disertasi atau untuk orang yang memang saya tayangkan di grup itu. Jadi bukan di Harian Kompas ya, tetapi di majalahnya yang kemudian menjadi Jakarta. Majalah banyak fotonya itu. Jadi banyak ngobrolnya, pendalaman. Nah, karena nulisnya bisa cepat, karena terlatih kan, dilatih oleh teman-teman yang sudah senior. Nah, akhirnya kita bisa cepat selesai. Ya, alhamdulillah karena takut menghadapi ketidakpastian, takut dosennya berubah, sistem berubah, jadi saya percepat. Jadi saya selesai tahun 85, terusin jadi wartawan, kemudian saya kemana ya? Oh, terus salah satu klien saya mengajak bergabung, itu almarhum Gani Jemaat. Oh, iya. Ya, lawyer yang di Menteng itu. Nah, saya masih muda, 26 tahun, sudah jadi direktur di perusahaannya dia. Tapi saya nggak mau lama-lama, setelah itu saya minta berhenti. Setelah 3 tahun saya minta berhenti, kemudian saya kembali ke UI. Ya, diundang oleh salah seorang senior minta kembali ke UI. Nah, akhirnya saya menjadi konsultan di lembaga manajemen. Nah, karena situasi kembali berubah, junior-junior saya lihat pulang sudah master semua.
Waduh, saya ini kok ketinggalan. Tapi saya sudah berumur 30 berapa itu? 29. Nah, teman-teman itu umur 26 sudah master. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk berangkat sekolah ke luar negeri dengan biaya sendiri. Bukan biaya dari UI, yang penting dari UI sudah pegawai negeri. Jadi saya berangkat sekolah umur 29, coba dulu ke Jepang, umur 32 baru ngambil master. Jadi 32 ngambil master setelah cukup lama ngajar di UI, kemudian saya ngambil master di Amerika. Begitu selesai master saya ditawarin untuk dapat beasiswa untuk ngambil S3. Jadi saya lanjut ke S3 di sana. Gitu. Jadi S2 saya di bisnis, S3 saya ambil economics. Jadi banyak yang tidak tahu saya sebetulnya PhD saya adalah consumer economics. Ya. Begitu. Nah saya ambil itu, pulang, saya sudah bosan dengan marketing. Walaupun saya membawa aspek consumer behavior ke UI. Nah setelah itu baru saya lihat-lihat lagi, oh sudah banyak ya orang yang jago marketing di sini. Jadi saya switch, ambil change. Karena itu adalah bidang yang lebih strategik buat orang yang ambil PhD kan, strategic management. Jadi saya fokus di bidang strategik begitu. Nah sambil saya menjadi dosen, saya sering diminta oleh perusahaan-perusahaan. Jadi ada perusahaan keramik dalam keadaan sudah mau mati. Nah, mereka datang ke saya, minta tolong, ini gimana? Akhirnya mereka angkat saya jadi komisarisnya. Ya saya bantu, maju. Setelah itu perusahaan otomotif, saya juga pernah menjadi komisarisnya. Nah, dalam perjalanan itu saya ketemu sama siapa itu ya? Pak siapa? Laksamana Soekardi, Pak Laks. Pak Laks titip. Saya disuruh jadi komisarisnya PT Dirgantara Indonesia. Wah, lagi berantakan itu. Lagi berantakan. Jadi saya komutnya Pak C.P. Hakim saat itu. Nah, kemudian saya juga diminta nanganin BUMN yang juga lagi sekarat itu, PT Indofarma. Harga sahamnya sampai turun sekali. Bantu sebentar di sana, setelah itu istirahat dulu. Nah, baru belakangan lagi saya menjadi komutnya Angkasa Pura II, dari komut Angkasa Pura II diminta jadi komut PT Telkom. Dari PT Telkom saya diminta lagi untuk jadi komutnya PT Pos begitu. Di samping itu juga saya punya medan pengabdian lah di rumah perubahan, kira-kira begitu ya. Gitu aja Mas. Jadi karirnya sederhana aja, nggak muluk-muluk ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Prof, ini kan pengalaman yang sangat luar biasa itu. Artinya membantu membenahi terutama perusahaan-perusahaan yang sedang dengan teori disrupsi itu mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Mungkin ada yang bisa diceritakan, terutama yang di perusahaan-perusahaan besar seperti Telkom apa yang terjadi ketika Prof Renald ada di situ. Telkom ini perusahaan yang bagus, SDM-nya sudah bagus, orang-orangnya bagus, kemampuan keuangannya juga bagus. Jadi kalau ada persoalan membeli jasa konsultan kelas dunia mampu, gitu ya. Jadi di Telkom kami memberikan direction, kemudian mereka ada orang-orang bagus yang menerjemahkan, kemudian mereka panggil perusahaan internasional McKinsey, ada PwC, ada siapa lagi ya, BCG, yang bantu Telkom itu perusahaan kelas kakap itu. Ya. Nah, tapi kita dapat pengayaan bagaimana dunia internasional itu melakukan perubahan dan teknologinya seperti apa. Saya berkunjung ke Cisco ngasih kita teknologi yang terbaik. Saya berkunjung ke Huawei kasih teknologi terbaik. Termasuk beberapa perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Tiongkok lainnya dan Eropa. Nah, kami datang, terus kemudian kami jadi punya gambaran. Nah, jadi di Telkom itu perusahaan yang ketika saya masuk, saya melihat Telkomsel declining gitu ya. Telkomsel declining. Kenapa declining saya lihat? Oh, rupanya banyak yang gratis. Oh, kompetitornya ada 5. Jadi totalnya 6 perusahaan di bidang telekomunikasi. Kemudian di bidang tower sudah banyak yang bagus-bagus.
Jadi walaupun pendapatannya banyak tapi declining gitu ya, sudah lewat puncaknya. Dan selain kompetitornya banyak kan, kalau kompetitor banyak kan paket data jadi turun harganya. Tarif percakapan hilang karena ada OTT, ada WhatsApp, ada apa lagi, ada Telegram. Jadi percakapan sudah tidak relevan, nggak ada lagi orang bayar voice gratis gitu ya. SMS digantikan oleh WA, gratis semuanya. Berarti kami harus mendorong produk baru. Produk barunya itu apa? Sudah ada, namanya IndiHome. Itu kami dorong. Nah, jadi begitu kami dorong, pandemi, semua orang order IndiHome. Makanya pada waktu kami di sana, itu keuntungannya melebihi keuntungannya Bank Mandiri, melebihi keuntungan Pertamina. Ya, kenapa begitu? Karena semua orang pengen IndiHome, tetapi servisnya kemudian turun. Nah, kenapa turun? Kita evaluasi lagi, kita kasih feedback begitu. Jadi fokus itu perbaikan servis. Hari ini saya lihat servis sudah lebih baik begitu ya. Juga ininya apa? Uplink sama downlinknya udah bagus ya. Pendapatannya bagus gitu dan tidak terlalu sulit. Jadi waktu di Telkom kami melihat ini adalah perusahaan masa depan. Jadi Telkomsel turun, IndiHome naik, kemudian kami mulai menutup juga beberapa yang sudah tidak relevan. Masalahnya kan di BUMN itu adalah relevansi. Seringkali eksekutif mendiamkan unit-unit usaha yang sudah tidak relevan atau tidak cocok ada di dia. Banyak anak perusahaan yang sudah zamannya udah berlalu, itu harus kita tutup. Ada satu perusahaan digital yang dulu dianggapnya penting, misalnya namanya belanja.com. Itu kami minta untuk ditidurkan atau diberhentikan karena menyedot biaya sangat besar, sementara tidak bisa bersaing dengan perusahaan yang bakar uang. Ya, nggak bisa. Tapi link aja bisa dinaikkan, Kemudian selain itu juga Telkom membuat kita perkuat yang sudah ada, yaitu corporate venture capital. Jadi Telkom tuh invest di startup yang kemungkinan akan naik begitu, sehingga punya share di Kredivo, di Privi.id, Notflux, Kata.ai. Banyak perusahaan-perusahaan startup yang begitu kita masuk diperbaiki, nilai valuasinya naik. Nanti kalau sudah naik kita jual, kita beli lagi masih kecil. Jadi ini yang bagus sekali. Terus kemudian kita kembangkan juga game online karena terjadi gamifikasi dan sebagainya. In general orang Telkom hebat-hebat, ya, teamworknya juga bagus. Nah, tinggal konsepnya aja arahan. Itu yang dilakukan di Telkom. Nah, yang lebih seru sebetulnya di PT Pos hebat-hebat. Ya. Gitu, kira-kira gitu, Mas. Ya. Universitas Indonesia, Universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, baik. Saya sendiri juga bertanya-tanya, kenapa Proprenat malah dipindahkan ke PT Pos? Apakah karena ada tantangannya yang cukup besar di situ, atau seperti apa? Saya kira itu adalah haknya pemegang saham. Pemegang saham bisa memindahkan kita anytime, tergantung dari kebutuhan. Mungkin ada orang lain yang lagi membutuhkan pekerjaan di sana, jadi kita diminta pindah ke tempat yang lain, macam-macam pasti. Jadi dan kami tidak bisa memilih karena kami ini kan profesional masuknya, bukan jalur politik, bukan jalur bukan juga mantan pejabat gitu ya, bukan juga pejabat yang sedang menjabat. Kalau kawan saya yang orang Kominfo yang menangani telekomunikasi, ya dia di telekomunikasi. Kawan saya di keuangan ya ditaruhnya di Pertamina karena mereka tahu keuangan Pertamina, atau di bank misalnya kayak gitu. Jadi kalau saya tergantung pemegang saham. Pemegang saham melihat ada kebutuhan di sana, cocok ya sudah ditawarkan. Jadi saya diminta ke sana ya saya jalan langsung, siap diberangkatkan begitu. Dan kami juga nggak tahu kapan sampai kapan begitu, ikut saja. Ya, mudah-mudahan sih apapun yang kita pegang, kalau kita berkomitmen kan manjada wajada. Itu saja.
Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Kira-kira sekarang keadaannya seperti apa, Bu? Dan mengapa kok tidak bisa cepat bersaing sementara perusahaan-perusahaan paket itu sekarang kan berhasil semua, Bu? Gimana itu? Jadi di Amerika USPS itu karyawannya 500.000, perusahaannya rugi. Ya, 500.000 perusahaan rugi. PT Pos tahun ini masih untung 500 miliar. Lumayan lah, ya. Nah, tetapi kenapa market share-nya turun? Jawabannya adalah ketika terjadi transformasi, ini kan transformasi ini pesanan juga dari IMF barangkali pada waktu itu ya, bahwa BUMN itu harus bertransformasi, dikasih pesaing. Nah, pada waktu terjadi persaingan, menurut saya mungkin kita terlena barangkali, kita terlena. Jadi Pertamina pada waktu ada kompetitor dia langsung bisa bikin pasti pas, dinolkan dulu, pom bensinnya dibagusin sehingga kita lihat kan Shell dan Petronas kan tidak begitu kuat di Indonesia ini. Pertamina di mana-mana. Nah, pada saat kita masih punya JNE, kita tenang. Punya DHL, kita masih tenang karena saingannya masih sedikit. Tapi sekarang saingannya ini datang dengan model bisnis baru, sedangkan PT Pos ini adalah model bisnis lama. Model bisnis lama itu adalah heavy asset, Mas. Heavy asset, asetnya gila. Jadi kalau orang ngomong, kan asetnya bagus. Ya, aset itu sekarang menjadi liability. Punya banyak aset jadi beban. Karena sekarang orang kalau mau usaha tidak perlu punya aset. Gitu. Coba lihat Gojek, tidak punya satu sepeda motor pun, tidak mempunyai bengkel, tidak mempunyai pool, bisa menawarkan motor dan mobil, jasa transportasinya begitu. Ya. Si Cepat juga tidak perlu punya kantor seperti kita yang ada di semua kota. Jadi malah punya banyak gedung ini fixed cost-nya tinggi. Mempunyai karyawan banyak juga fixed cost-nya tinggi. Sedangkan kompetitor semuanya pakai pay per service kan, pay per use. Ya. Jadi misalnya namanya ada namanya apa ya, dropshipper. Nah, ada orang yang kerjanya cuma nganter-nganterin aja begitu. Dia digaji dari apa? Dari honor. Hari ini kamu nganterin berapa? Nganterin 100. Ya udah dihitung 100 bagi motornya punya kamu, bensinnya dari kamu, pokoknya sekali ngirim kamu dikasih sekian. Nah, mereka ternyata bisa dapat uang 30 juta, bisa begitu kerja, asal rajin begitu. Dengan model bisnis begitu karyawannya senang. Ya, kan mereka menggunakan motornya sekalian pakai buat nganter anak, sekalian pakai buat bebas jamnya begitu. Itu yang rupanya jadi model bisnis. Kantornya juga nggak perlu punya kantor seperti kita begitu ya. Cukup di wilayah tertentu di drop itu ada warung di situ jadi satu begitu. Nah, kita kantor-kantor yang kantor utamanya saja heritage, Mas. Coba lihat itu di Jakarta. Iya. Kan dulu kita pacaran pakai kantor pos kan? Beli kertas yang berwarna begitu ya. Ada tukang lukis di depannya, ada kita lihat orang pakai stempel dikeprak-keprak begitu. Jadi area itu luas sekali, surat banyak dulu. Nah sekarang yang terjadi, gedung itu orang nggak ada lagi ngirim surat pakai pos, pakai perangko. Semua orang pakai WA begitu. Bahkan pacaran aja nggak seperti kita dulu. Kalau dulu kita pacaran dipikirin kalimatnya begitu ya. Orang sekarang pacaran tembak aja langsung ya. Dia WA situ tembak langsung, ngomong pakai apa namanya voice call, pakai FaceTime gitu kan, mukanya kelihatan dia rayu-rayu, terus udah pacaran aja. Kalau kita kan berdebar-debarnya dulu lama pakai surat, sekarang perangko nggak ada yang beli, ya dan seterusnya. Nah, berarti kita harus merubah model bisnis kita. Universitas Indonesia, universitas kami. Ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Sayangnya di BUMN itu nggak boleh jual aset. Aset itu milik negara kan. Ya kan yang bikin aturan Mas Bambang tuh di DPR. Ya gitu. Jadi kami harus optimalkan. Nah gedung-gedung itu sekarang kami sewakan. Saya ketemu dengan produsen tas dan perlengkapan outdoor. Saya tawarkan. Kita bawa direksi ke sana. Oh, ternyata dia mau buka cabang di katakanlah di 100
kota yang terpencil yang lain nggak punya. Kita punya. Anda nggak perlu beli, sewa saja sama kita. Kita dapat pendapatan 100 tempat outlet kita ini. Kita kerjasama lagi jadi fulfillment center di beberapa daerah. Nah, kemudian berikutnya teknologi. Aset itu kita optimalkan. Kemudian teknologi. Sekarang semuanya pakai teknologi. Jadi kami bikin juga alat pembayaran. Jadi kalau ada GoPay, sekarang ada PosPay. Ya, PosPay sudah lumayan, sudah 2 juta sekarang usernya. 2 juta. Tidak terdengar di Jakarta karena kami mengepung dari pinggir ke kota pakai strateginya Telkom zaman dulu. Telkom kan dulu juga dilarang masuk Jakarta karena ada Satelindo dan sebagainya. Nah, kami di pinggiran dari Telkom dulu dari pinggiran Indonesia Timur masuk ke Jakarta. Sukses juga. Nah, sekarang jadi kami masuk dari kota kedua, PosPay sudah selesai. Karena logistik itu kakinya ada 3, Mas. Marketplace atau online business, ya, itu 1. Kaki keduanya adalah payment, ini ada PosPay, dan kaki ketiganya ini adalah logistik. Nah, logistiknya kami pakai aplikasi namanya Pos Aja. Jadi sekarang sudah ada Pos Aja. Nah, persoalannya mau teknologi bagus, tapi SDM-nya benar apa enggak nih? Misalnya ada orang mau kirim barang ke Seoul, ditolak sama orang di counternya. Kan itu Korea Utara katanya. Nah, berarti pernah ada masanya kita taruh orang di counter itu tidak tepat karena dia kurang berpengetahuan. Ya, jadi kita training karyawan yang bisa kita training yang tempatnya tidak pas mulai dipindahkan oleh direktur SDM. Jadi tata ulang itu karyawan itu penting sekali. Di training penting sekali. Sekarang pimpinan cabang harus bisa baca laporan keuangan. Dan kalau nggak bisa baca laporan keuangan, nggak bisa jadi pimpinan cabang sekarang. Karena dengan membaca laporan keuangan, mereka bisa membaca lemak-lemaknya ada di mana, biayanya ada di mana. Mereka harus mencari solusi sekarang. Jadi kalau dulu menunggu semua, menunggu perintah dari atasan, dibiarkan. Sekarang kita bau-membau, kita kerjasama. Jadi Pos ini banyak orang baik, Mas. Banyak orang baik BUMN-nya. Orang Pos ini kan pejuang. Kalau nganterin surat itu kan berjuang bener dia sampai ke pelosok terpencil. Ya, jadi karena kurang disentuh ya sekarang kita sentuh, kita berikan training, kita tempatkan dan kita kerjasama. Jadi ada tenaga Oranger yang kita ambil dari luar. Mas Bambang juga kalau ada keluarga yang mau jadi agen Pos bisa kita angkat. Ya, jadi kita sekarang membuka kesempatan orang untuk jadi mitra usahanya Pos. Nah, tempat-tempat yang tidak efisien, yang sudah tidak cocok, kita sewakan pada pihak lain. Makanya di Jakarta ada namanya Pos Blok. Nah, Pos Blok tempat anak muda ngumpul tuh di situ buat berkesenian, ada macam-macam orang jual makanan kekinian, ya gitu ya, tempat orang ngumpul. Kami perlu roketnya kecil aja, karena sekarang paketnya orang kalau mau kirim dia pakai Pos Aja, pakai aplikasi, petugas Ranger kami akan datang ambil. Jadi tidak perlu juga berlama-lama di kantor kami ditumpuk barangnya gitu. Kira-kira begitu, Mas. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Jadi kalau menurut Prof. Renat Kasali, kira-kira saat ini sudah mulai normal, artinya sudah mulai sesuai apa yang akan dilakukan transformasi itu, atau masih butuh waktu? Sekarang sih sudah on the right track, sudah mulai lebih ramping, sudah mulai lebih sehat. Tahun lalu waktu saya masuk saya diberitahu untungnya 300 miliar. Tahun ini puji Tuhan kami sudah bisa naik jadi 500 miliar begitu ya. Sudah bisa naik, terus kemudian pergerakan yang butuh waktu itu tadi itu penyewaan kantor-kantor kami yang tidak efisien supaya bisa tadinya beban bisa menjadi pendapatan ya, kita dorong karena pandemi jadi perlu waktu. Orang bikin bangunan, bikin toko kan perlu waktu, ngirim barang banyak kapal nggak ada, kontainer nggak ada, jadi perlu waktu untuk ekonominya bergerak begitu ya. Nah, terus kemudian yang masih perlu waktu juga itu adalah bagaimana mendisrupsi industri ini. Jadi kami lagi cari partner untuk
mendisrupsi industri. Dan ada satu partner yang sudah datang, ketemu, saya lihat, wah ini disrupsi berikutnya. Jadi memang logistik ini kompetitor bisa memukul, tetapi sebaliknya kita juga bisa memukul balik. Jadi nanti kalau kita sudah pukul balik, bukan berarti kita sudah menang. Karena suatu ketika mereka punya ide lagi, ada teknologi, ada cara baru, ada bisnis model baru, mereka bisa pukul balik lagi. Jadi ini memang dunia baru yang seperti bermain pingpong. Nah, mindset ini sedang kami tanam, mindset yang dinamis gitu. Jadi sudah on right track mudah-mudahan. Kita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Ngembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ya, Prof. Renard optimis atau meyakini berapa waktu lagi PT Pos bisa berjaya kembali kira-kira? Ya mudah-mudahan setahun ini sudah bisa kembali. Sekarang di Jabodetabek dari tadinya kami rugi lumayan, ya Jabodetabek dan Banten itu setiap bulan ruginya di atas 10 miliar itu dulu. Ya, nah dikepung kan karena asing dan pemain-pemain baru kan senangnya ngepung di Jakarta dan mereka berjaya dan kami tertidur di situ. Nah sekarang Jakarta sudah dapat laba per Januari kemarin sudah 2M begitu ya. Nah, jadi sudah, tapi kan ukurannya bukan cuma laba, ini kan pelayanan publik. Bagaimana kami melayani pengiriman obat, ya, seragam, mahasiswa yang mau wisuda, mau ikut wisuda online, itu toganya kami bantu kirim dan lain sebagainya. Jadi banyak hal baru. Kemudian UMKM dengan Pemprov Jogja, kami bekerja sama, Pemprov Jogja membayarkan pengiriman logistik UMKM begitu ya. Nah, kami dipercaya oleh pemerintah karena memang adalah negara. Ini kan perusahaan negara dan negara berkewajiban untuk menjalankan bisnis pos. Walaupun kompetitor ada, tapi negara wajib mensubsidi. Kami ada subsidi juga sebagian, tidak besar. Karena terikat dalam perjanjian pada Union Postal Agreement. Ya. Union Postal United Postal Union. Jadi ada perjanjian itu, kami berkewajiban tetap membuka walaupun di daerah itu kiriman sudah berkurang sekali. Termasuk di perbatasan dengan Timor Leste, perbatasan dengan Papua New Guinea, perbatasan dengan Kucing, Sarawak itu kami tetap ada kantor-kantor kami sampai ke daerah pelosok. Ya, yang biasanya perusahaan-perusahaan logistik yang ngepung Jakarta itu tidak sampai ke sana, tidak bisa. Nah itu dikasihnya ke pos, bayangkan. Nah sekarang kami juga mau ngambil bisnis yang lebih baik karena servisnya sudah diperbaiki. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Prof, selain membantu di banyak perusahaan dan BUMN, masih mengajar dan masih juga punya kegiatan di rumah perubahan. Itu apa kegiatannya, Prof? Kalau mengajar saya kira normal, sekarang enak pakai online. Ya, saya lagi keluar kota pun juga bisa ngajar. Kadang-kadang laptop 2 juga bisa, masih bisa. Ya, tinggal kita lihat prioritasnya yang mana. Ya. Saya dibantu oleh banyak asisten saya lumayan nih, sekarang ada 10 asisten saya yang bantu saya untuk beragam aktivitas gitu ya. Nah terus kemudian di rumah perubahan saya mempunyai namanya RK Menti, ini adalah program mentorship. Jadi saya mentornya, mereka menti saya. Setiap tahun kami menyeleksi dari ratusan bahkan lebih dari 1.000 orang yang melamar. Kami ambil sekitar 4 orang untuk tinggal, 3-4 orang untuk tinggal di rumah perubahan. Jadi tahun lalu kami tahan 5, rontok 2, tinggal 3. Tahun ini kami ambil menti itu 4 orang. Jadi ada 7
ya. Kami kasih uang saku, nginep di sini di mes rumah perubahan, kerjanya bikin buku, membantu saya ketemu klien, menyiapkan ini webinar kita dengan Mas Bambang, membantu saya alat-alat presentasi, membuat ketemu dengan klien, ya. Kemudian apalagi ya, membuat tulisan, membuat podcast, mereka bantu, mereka memobilisasi, mengorkestrasi, produksi, ya. Kemudian terima tamu di sini. Kalau saya keluar kota mereka ikut, keluar negeri mereka ikut, bergantian begitu ya, itu Menti. Nah kalau satu lagi baru kami bikin namanya Future Dosen. Future Dosen ini adalah sebuah kegiatan untuk melatih anak-anak muda menjadi dosen yang baik. Tahun ini kami terima 4 orang di sini tinggal sama saya, dan mereka sekarang sedang belajar bagaimana caranya menjadi profesor dalam waktu 5-10 tahun ke depan, supaya mereka bisa menjadi profesor yang ngajarnya benar. Kan banyak orang juga suaranya nggak bagus, PowerPoint-nya jadul, materinya jadul. Dengan segala hormat tentunya ya, karena zaman berubah. Jadi saya latih mereka agar eksploratif dan membuat tulisan-tulisan ilmiah supaya mereka menjadi dosen yang first class lah ke depan gitu. Saya latih mereka dan tinggal mereka dengan saya, tapi mereka tetap dapat gaji, ya, boleh mengajar, tetapi mereka bantu saya dan saya bantu mereka. Jadi belajarnya adalah saling bantu. Nah disitulah kemudian mereka bisa praktek ya dengan saya. Jadi pegawai di masa pandemi saya kurangi, saya perbanyak tim ini yang dedikasi dan memang ingin saya kembangkan. Mereka kontrak sama saya 2 tahun di sini. Jadi setelah itu mereka bisa kembali mengajar fresh gitu ya. Nah di sini tempat outdoor Mas sekarang, outdoor. Jadi kami punya hutan bambu, kami punya tempat untuk orang business meeting, ya bisa untuk wedding di sini. Ya cari pendapatannya dengan cara begitu sekarang di masa pandemi supaya bisa membiayai aktivitasnya anak-anak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, kalau yang future dosen itu tadi kan jelas targetnya dia ingin menjadi dosen yang baik. Ya. Kalau Menti itu targetnya apa? Mereka menjadi pemimpin. Kami gali needs-nya. Mereka mau jadi apa? Ada yang mau jadi wali kota. Kami persiapkan, ya. Kami latih. Ada yang mau jadi pegawai BUMN. Kami latih, kami perkenalkan. Ada yang mau jadi IT developer, gitu ya. Jadi bisa ketemu dengan jaringan-jaringan kami. Macam-macam. Jadi, tapi kan dari semua itu fondasinya apa? Executive functioning kan, self-driving. Mereka bisa mendrive diri mereka, bisa eksplorasi, menjadi manusia yang relevan dan punya kecepatan. Anak-anak sekarang ini kan nggak punya kecepatan dan daya bantingnya kurang. Dibentak sedikit, besok udah nggak masuk. Ya. Nah, dimarahin sedikit, ini milenial dan adik ini parah ini. Kerja di BUMN, diperiksa BPK, sakit perut, pulang 2 hari lagi baru masuk. Bangun kesiangan. Nah, sedangkan kalau dengan saya ritmenya cepat. Jadi saya kalau kasih tugas kita punya prinsip di sini 2 hari tuntas. Jadi biasanya kalau sudah selesai dari rumah perubahan 2 tahun itu perusahaan rebutan itu anak-anak itu. Karena begitu dites mereka kelihatan unggul gitu, pengetahuannya unggul karena setiap minggu kan baca buku baru dengan saya. Saya kasih buku baru, saya mempunyai link dengan International Library, buku-buku baru yang e-booknya dengan mudah. Tentu anak muda juga gampang sekarang nyari. Nah, saya tahu buku apa saja yang mereka bisa baca. Mereka baca, mereka diskusi langsung dengan saya di sini. Mereka kemudian dilatih kecepatan, bikin PowerPoint yang bagus. Jadi ketika membantu direksi, senang sekali direksi dapat mereka. Karena mereka bisa menyederhanakan hal-hal yang ribet. Network mereka dapat, karena setiap kali ada tamu datang ke rumah perubahan, mereka menemani. Ya, yang datang ke sini kan ada Panglima TNI, ada Pak Mahfud, ada siapa lagi? Ada Pak Budi Karya, ada kadang-kadang ada tamu asing ke sini, gitu ya. Ada customer, ada para CEO, ya banyak mereka bisa ketemu dan tentu saja kaum muda begitu. Karena saya melakukan open house juga dengan mereka, jadi setiap minggu pasti ketemu dengan orang-orang baru. Universitas Indonesia,
Kapasitas kami ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Sekarang kembali ke alumni UI, itu kan banyak sekali yang mereka ada di BUMN baik sebagai komisaris maupun direksi. Ya. Itu seperti apa? Apakah terjadi begitu saja atau memang mereka mempersiapkan diri atau dipersiapkan? Oh, macam-macam. Rezeki orang lain-lain. Rezeki orang lain-lain. Ada yang tidak mempersiapkan diri, tiba-tiba ada jalan lah bagi mereka begitu ya. Karena mungkin dia pernah membantu siapa begitu, ketemu jalan, terus kemudian orang yang memberi assignment pada dia melihat dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Saya kira orang yang mengangkat itu yang tahu begitu ya. Tetapi in general lulusan UI itu pertama berpikirnya cepat ya. Konseptualinya, sistematika berpikirnya itu sudah dapat. Nah, yang membedakan adalah ada yang ribet, ada yang nggak ribet, itu aja ya. Nah, kalau yang ribet ya sulit lah. Dia diangkat tapi nggak lama, sudah gitu ya, sudah selesai begitu ya. Kemudian yang ketiga, dia politik apa enggak? Maksud saya office politics ya, bukan politik. Kalau Mas Bambang kan udah jelas di DPR atau di apa, orang lihat warnanya. Tapi kalau office politics kan banyak orang yang takut. Ya, kasakusuk dan sebagainya itu ada juga orang yang melakukan seperti itu nih, biasanya cepat mental ini atau tidak dapat malah ya. Kemudian juga karirnya, path-nya itu kelihatan sekali. Apakah dia mempunyai daya tawar tertentu apa tidak? Dia mempunyai track record, pernah bekerja di mana, menangani apa, puncaknya apa, pendidikannya apa. Itu semuanya adalah akumulasi yang memungkinkan dia bisa ketika dia menduduki posisi itu, yang mengangkat kemudian mengatakan, orang ini tepat. Dan itu tentu melalui tes. Ada psikotesnya, ada segala macam. Ada juga orang bagus, begitu dites nggak lolos, kesehatannya nggak bagus. Dan kalau komisaris kan nggak dites seperti itu. Komisaris ini kan kepercayaan. Karena kita menjalankan amanah dari pemegang saham gitu ya. Ada kebutuhannya apa, targetnya apa, KPI-nya apa, itu yang kita jalankan begitu. Itu yang kita jalankan amanah itu. Jadi agak berbeda. Kalau direksi, saya kira track record lah. Mereka sudah menjalankan apa dan dites. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Prof, terakhir, kalau untuk mahasiswa, Prof, ya. Supaya apa? Nanti akhirnya mempersiapkan diri menjadi lulusan yang handal gitu, dengan pengalaman Prof yang luar biasa ini, apa yang perlu disarankan? Saya agak khawatir sekarang karena beberapa prediksi yang kami lihat akan muncul generasi yang disebut sebagai useless generation. Ilmu yang dipelajari di kampus ini ketinggalan 5-10 tahun. Ya, banyak dosen yang masih mengajar dengan buku-buku lama, silabusnya masih lama, begitu ya. Nah, terus kemudian ilmu berkembang lebih cepat dan banyak juga yang belum ada di buku. Jadi mencari buku itu satu hal sendiri, tetapi banyak juga yang belum ada di buku. Nah, itu satu. Yang kedua adalah teknologi ini berubah begitu cepat. Ya. Nah, kalau sudah begitu sekarang ditambah lagi yang ketiga, biaya untuk membuat robot turun sekitar 52%. Sedangkan biaya untuk sumber tenaga kerja manusia naiknya lumayan sekitar 20% itu. 8-20% biaya tenaga kerja. Sekarang bisa dibayangkan perusahaan akan memilih apa? Pasti perusahaan akan banyak memilih robot gitu. Ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan. Nah, persoalannya adalah saat ini banyak orang yang berpikir tenaga saya tidak bisa diganti robot. Jangan salah, robot sekarang sudah bisa melukis, robot sudah bisa menjadi juru masak, robot sudah bisa membuat puisi yang bagus gitu ya. Robot bisa menghasilkan robot gitu. Jadi menurut saya ini tantangan besar saat ini. Nah,
supaya bisa berhasil bagaimana? Jadi yang diajarkan itu di perguruan tinggi menurut saya tidak cukup hanya intelek. Intelek itu kan pengetahuan, dapat rumus-rumus, dapat cara bacaan, itu adalah pengetahuan. Tetapi yang terpenting sekarang ini adalah intelligence, kecerdasan. Dosen harus mulai masuk menanamkan kecerdasan baru. Apa itu kecerdasan baru? Kecerdasan eksploratif. Harus eksplor. Kita kan bisa bertahan sampai sekarang karena kita eksplor, Mas. Coba kalau kita cuma ngajarin ilmu yang dulu kita dapat di sekolah S1 atau S2 atau S3. Banyak yang sudah nggak relevan gitu. Jadi kita harus eksplor, cari yang baru. Kita harus menulis buku-buku baru. Kita harus belajar teknologi baru. Kita harus ketemu dengan anak-anak muda yang mengembangkan usaha baru. Jadi kita tahu mereka melakukan apa. Jadi kita menemukan hal-hal baru. Itu penting sekali. Jangan hanya exploit, tapi harus explore. Itu yang satu. Yang kedua, kecerdasan dalam menggunakan teknologi. Ini teknologi telah mengantarkan kita pada kehidupan yang sangat dikotomi, yaitu kehidupan artificial. Ekonomi yang menjadi ekonomi artificial, uangnya uang artificial, menikahnya juga orang Jepang sekarang sudah punya istri artificial, boneka kan yang bisa diajak ngomong itu kan. Kemudian binatangnya juga binatang artificial, Pokemon, ya. Dunia baru ini meta begitu, itu kan dunia artificial. Nah, jadi kita perlu kenal dunia baru itu, explore, dan kita harus bisa taklukkan. Dan di samping itu, karena adanya metaverse, maka ada dunia baru, dunia lama yang harus dirawat, namanya universe begitu. Jadi metaverse ini kita harus taklukkan, kita harus tahu, tetapi kita juga harus pelihara universe ini, alam semesta ini. Nah, itulah yang saya kira dari sekarang perlu disiapkan. Nah, anak-anak muda itu jangan jadi passenger, harus dilatih menjadi driver of change, driver of themselves. Ya, kalau jadi passenger kan boleh ngantuk, boleh tertidur. Tapi kalau jadi driver, dia nggak boleh ngantuk, nggak boleh tertidur. Kalau jadi driver itu, dia harus rawat kendaraan, dia harus tahu jalan, kan gitu. Kurang lebih gitu, Mas. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, baik. Terima kasih sekali Profesor Renat Kasali, PSD, Komisaris Utama PT Pos Indonesia. Ya, sudah memberikan banyak pengalaman, banyak visi, dan gambaran-gambaran yang perlu kita pertimbangkan untuk menatap masa depan. Sekali lagi terima kasih, Prof. Terima kasih, ya. Bang. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya.